Khamenei menjadi target serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran serukan balas dendam imbas kematian Khamenei. Anggota Kongres Amerika Serikat peringatkan Trump atas serangan ke Iran. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai isu dan informasi terkini dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Rasulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Serangan menewaskan pemimpin berusia 86 tahun di kantornya di ibu kota Teheran. Lantas apa respon Presiden Donald Trump? But he frequently found himself at odds with presidents in a power struggle. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Serangan menewaskan pemimpin berusia 86 tahun di kantornya di ibu kota Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya pada Juni 2025, saat perang 12 hari, Israel membidik pria berkuasa di Iran sejak 1989. Dilaporkan Al Jazeera, Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran yang memimpin revolusi 1979 dan menggulingkan Syah Mohammad Reza Pahlavi, sekutu Amerika Serikat saat itu. Khamenei memegang otoritas puncak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan militer, serta sebagai pemimpin spiritual negara. Lebih dari 3 dekade kepemimpinannya, hubungan Iran dengan Barat berlangsung tegang. Sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, serta gelombang protes domestik mengenai isu ekonomi dan hak asasi manusia mewarnai masa pemerintahannya. Khamenei kerap menyebut Amerika Serikat sebagai musuh nomor 1 Iran dan Israel berada di urutan berikutnya. Basis kekuatan Khamenei bertumpu pada loyalitas 2 institusi keamanan utama, yakni Korps Garda Revolusi Iran dan pasukan paramiliter Basij yang memiliki ratusan ribu relawan. Khamenei berulang kali menegaskan Iran tidak akan membangun senjata nuklir dan menyatakan program nuklir Iran ditujukan untuk kepentingan sipil. Narasi Iran merancang senjata nuklir disuarakan Israel dan sejumlah pihak dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan Israel tidak menutup kemungkinan mencoba membunuh Khamenei untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan jalur diplomasi dengan Iran kini jauh lebih mudah usai Ayatollah Ali Khamenei tewas. Trump menilai operasi militer yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei melemahkan posisi Teheran dan membuka peluang negosiasi. Trump secara terang-terangan mengaitkan kematian Khamenei dengan peluang diplomasi nuklir yang lebih besar. Media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Khamenei beberapa jam usai pengumuman Trump. Citra satelit menunjukkan kompleks yang ditinggali Khamenei mengalami kerusakan berat akibat gelombang serangan awal. Media Iran melaporkan putri, menantu, dan cucu perempuan Khamenei juga tewas dalam serangan. Regional Iran melaporkan 201 orang tewas dan 747 luka-luka dalam serangan awal Amerika Serikat, termasuk lebih dari 100 anak di sebuah sekolah. Garda Revolusi Iran mengancam akan terus membalas hingga musuh benar-benar dikalahkan. To anyone who seeks to attack, the Iranian nation will deliver. Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam usai pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Para pejabat tinggi Iran akan melakukan serangan pembalasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam usai pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Para pejabat tinggi Iran akan melakukan pembalasan dan mengancam serangan lanjutan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut pembunuhan Khamenei sebagai deklarasi perang terhadap umat Muslim dan menegaskan Iran memiliki hak membalas. Diberitakan AFP, pernyataan ini disampaikan Ali Larijani, pimpinan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Iran akan memberikan pelajaran tak terlupakan. Militer Israel kembali menggempur sejumlah target di ibu kota Iran. Tak hanya di Teheran, rentetan ledakan terjadi di berbagai kota di kawasan termasuk Yerusalem, Riyadh, Dubai, Doha, dan Manama.
Sebelumnya, sebagian warga Iran sempat bersorak saat kabar awal kematian Khamenei beredar. Tetapi demonstrasi pro pemerintah bermunculan dengan teriakan "Date to America". Televisi pemerintah Iran melaporkan Presiden Pezeshkian bersama dua pejabat tinggi lain akan memimpin masa transisi. Tokoh oposisi Reza Pahlavi, putra sah Iran digulingkan pada revolusi 1979, menyatakan setiap penerus dari sistem saat ini tidak sah. Ia menyebut kematian Khamenei sebagai awal dari berakhir Republik Islam Iran. Putra Ayatollah Ali Khamenei, Seyyed Mojtaba Khamenei, dilaporkan disiapkan sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru usai ayahnya tiada. Sejumlah laporan media Iran termasuk media pemerintah Fars menyebut nama putra kedua Ayatollah Ali yaitu Mojtaba Khamenei sebagai kandidat kuat menduduki jabatan ini. Persiapan menjadikan Mojtaba sebagai pemimpin tertinggi dilakukan 2 tahun terakhir. Ayatollah Ali Khamenei mengisyaratkan Mojtaba sebagai calon penerus pada 2024 saat kekhawatiran atas kondisi kesehatannya. Meski Mojtaba dipandang sebagai kandidat potensial, namun keputusan akhir berada di tangan Majelis Ahli. Majelis Ahli merupakan lembaga memiliki kewenangan memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Badan ini terdiri dari 88 ulama yang dipilih untuk menentukan otoritas keagamaan tertinggi negara. Ribuan warga Iran memadati lapangan Engelab di Teheran. Mereka berduka atas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Minggu 1 Maret 2026. Para pelayat menangis sambil meneriakkan slogan "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel". Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta menetapkan 7 hari sebagai libur nasional. Sementara itu, pemirsa, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Republik bereaksi keras atas serangan militer Amerika Serikat ke Iran yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Mereka menilai langkah tersebut tanpa persetujuan legislatif dan memicu pertanyaan serius soal legalitasnya. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Republik bereaksi keras atas serangan militer Amerika Serikat ke Iran yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Serangan terjadi beberapa hari sebelum DPR dan Senat yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan membahas serta memberikan suara mengenai aksi militer terhadap Iran. Kongres bersiap menggelar pemungutan suara menjadi ujian besar bagi loyalitas politik di Washington. Anggota Kongres pertanyakan legalitas serangan ke Teheran sejak Sabtu 28 Februari 2026 yang memicu kemarahan sejumlah anggota parlemen yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Rusia dan China kompak mengecam keras serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Khamenei. Kedua negara menilai aksi tersebut melanggar hukum internasional dan berisiko memperparah konflik di kawasan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan Khamenei sebagai tindakan yang sinis dan melanggar norma moral serta hukum internasional. Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengenang Khamenei sebagai tokoh penting berkontribusi besar dalam hubungan bilateral Rusia-Iran. Rusia dan Iran mempererat hubungan termasuk melalui penandatanganan perjanjian kemitraan strategis pada 2025 yang mencakup kerjasama militer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan sikap serupa. Ia menegaskan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, terutama saat proses negosiasi, merupakan tindakan tidak dapat diterima. Media pemerintah China Xinhua melaporkan China mendesak penghentian segera aksi militer dan mendorong semua pihak kembali ke jalur dialog. Selain itu, pemerintah China menegaskan penting menghormati kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran. Pemerintah China meminta warganya di Iran segera keluar melalui jalur darat menuju Azerbaijan, Armenia, Turki, atau Irak. Sejumlah maskapai membatalkan atau menyesuaikan penerbangan lantaran meningkatnya ketegangan di kawasan. Ini menunjukkan konflik kian meluas, tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga mengganggu mobilitas global dan stabilitas internasional. Beralih ke informasi lain, pemirsa, masih ada kaitannya dengan Rusia. Korea Utara menggelar parade militer menandai Kongres Partai Buruh kembali menunjuk Kim Jong-un sebagai sekretaris jenderal partai berkuasa itu. Tentara yang ikut serta dalam pertemuan untuk Rusia dalam perang melawan Ukraina turut berbaris di parade tersebut. Mereka memegang bendera Rusia. 제1부사령관인 이창호 상장이 이끄는 해외작전부대의 총대가
Korea Utara menggelar parade militer menandai Kongres berakhir dan Partai Buruh kembali menunjuk Kim Jong-un sebagai Sekretaris Jenderal partai berkuasa itu pada Rabu malam 25 Februari 2026. Kim Jong-un hadir bersama dengan istrinya Ri Sol-ju dan putrinya Kim Jwae. Kantor Berita Pusat Korea KCNA melaporkan tentara yang ikut serta dalam pertempuran untuk Rusia dalam perang melawan Ukraina berbaris di parade tersebut. Pasukan operasi khusus dan penjinak ranjau Korea Utara disebut bertempur di wilayah Kursk, Rusia, berbaris membawa bendera Rusia dalam parade militer di Pyongyang. Momen ini menegaskan penguatan aliansi militer dan dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina, khususnya di wilayah Kursk. Sebelumnya pada 2025, intelijen dan laporan menunjukkan tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia seringkali menerima seragam dan identitas Rusia untuk bertempur di wilayah seperti Kursk. Kim Jong-un memuji pasukan yang kembali dari Rusia sebagai pahlawan dan memberikan penghormatan atas kontribusi mereka dalam pertempuran. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mata Dunia karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat serunya Bazar Ramadan di Cina. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, semarak Bazar Ramadan digelar di sejumlah kota di Cina saat menjelang waktu berbuka puasa. Di sini, bazar ramai dipadati pengunjung. Bazar Ramadan digelar di sejumlah kota di Cina saat semarak menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan warga memadati area bazar membeli aneka hidangan berbuka, mulai dari makanan tradisional hingga kuliner halal khas Timur Tengah di Hongyuan, Ningxia, Cina, Selasa 24 Februari 2026. Aroma makanan yang baru dimasak tercium di sepanjang deretan tenda. Para pedagang sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Di sini tidak hanya warga Muslim, sejumlah masyarakat lokal juga turut meramaikan bazar, menikmati suasana dan mencoba berbagai menu khas Ramadan. Menjelang azan maghrib, suasana semakin padat. Pengunjung bergegas menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Bazar Ramadan ini menjadi tradisi tahunan yang tak hanya menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga mempererat kebersamaan dan nilai toleransi di tengah masyarakat. Ya, selanjutnya kita ada informasi menarik dari Gaza. Pemirsa, di tengah kondisi Gaza yang porak-poranda, seorang penyair asal Palestina memilih melawan kehancuran dengan cara tak biasa. Ia mendirikan perpustakaan publik pertama di Gaza, sebuah ruang baca yang menjadi simbol harapan dan kebangkitan. Kondisi Gaza porak-poranda imbas perang antara Hamas dan Israel tak kunjung berakhir. Seorang penyair asal Palestina memilih melawan kehancuran dengan cara tak biasa. Di antara puing-puing bangunan yang runtuh dan situasi yang belum menentu, Omar Hamad, seorang penyair sekaligus apoteker asal Palestina, mengambil langkah yang berani. Ia mendirikan perpustakaan publik pertama di Gaza Strip dan menamainya Ponic Library sebagai lambang bangkit dari abu kehancuran. Bagi Omar, buku bukan sekedar lembaran kertas. Buku adalah ingatan, catatan sejarah, dan sebagai penjaga identitas. Di saat banyak hal hilang akibat konflik, Omar tak ingin warisan pengetahuan dan budaya ikut lenyap. Bersama rekannya, ia mengumpulkan buku-buku yang masih tersisa. Asal buku, sebagian diambil dari bangunan yang hancur, sebagian dari rumah yang ditinggalkan, dan sebagian lagi dari koleksi pribadinya. Satu persatu, buku diselamatkan, dirapikan, dan disusun kembali. Di tengah keterbatasan perpustakaan ini menjadi ruang aman bagi warga. Tempat untuk membaca, berdiskusi, dan mengingat kembali akar budaya mereka. Sebuah ruang sunyi menyimpan semangat bertahan. Omar berharap suatu hari nanti anak-anak Gaza bisa kembali membaca dengan tenang tanpa bayang-bayang ketakutan. Baginya, selama buku masih ada, harapan itu belum padam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi tak biasa dilakukan seorang CEO di Tiongkok atau Cina dengan cara membagikan bonus perusahaan senilai 180 juta yuan atau setara 441 miliar rupiah secara tunai. Tumpukan uang ditata dan disebak meja dan ribuan karyawan dipersilahkan mengambil langsung.
Sebuah peristiwa unik dan mencuri perhatian publik terjadi di Tiongkok atau China ketika seorang CEO perusahaan membagikan bonus tahunan dengan cara yang tidak biasa. Total, uang tunai sebesar 180 juta yuan atau setara dengan sekitar 26 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 441 miliar rupiah secara tunai disusun rapi di atas 800 meja dalam sebuah ruangan besar. Ribuan karyawan berjumlah sekitar 7.000 orang diundang untuk hadir dan menyaksikan langsung pembagian bonus tersebut. Dalam acara ini, para karyawan dipersilakan mengambil uang tunai sesuai aturan dan pembagian yang sudah ditetapkan manajemen perusahaan. Proses pengambilan dilakukan secara tertib dan diawasi untuk memastikan seluruh pegawai mendapatkan hak secara adil. Manajemen perusahaan menyebut metode ini sebagai bentuk transparansi sekaligus apresiasi nyata atas kerja keras karyawan sepanjang tahun. Langkah ini sebagai bagian dari perayaan atas pencapaian target bisnis perusahaan yang dinilai melampaui ekspektasi. Dengan cara ini, pimpinan perusahaan ingin menghadirkan suasana kebersamaan dan penghargaan lebih berkesan dibandingkan pembagian bonus secara transfer. Momen langkah ini pun dengan cepat viral di media sosial akhir Februari 2026 dan memicu beragam reaksi dari warganet, mulai dari kekaguman hingga perdebatan mengenai strategi manajemen perusahaan. Namun, bagi para karyawan yang hadir, momen ini menjadi pengalaman tak terlupakan sekaligus simbol penghargaan atas kontribusi mereka. Usut punya usut, bagi-bagi uang ini terjadi di perusahaan di China, Henan Kuangshan Crane. Diketahui bos perusahaan membagikan bonus kepada karyawan, founder dan chairman Henan Kuangshan Crane, Xu Peijun, mempersilahkan karyawan mengambil uang di meja sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya pemirsa, Festival Lilin Es Yamanakako kembali digelar di kawasan Danau Yamanaka, Prefektur Yamanashi, Jepang. Acara musim dingin romantis ini sangat dinantikan setiap Februari. Festival Lilin Es Yamanakako kembali digelar di kawasan Danau Yamanaka, Prefektur Yamanashi, Jepang. Acara yang dikenal sebagai Yamanakako Ice Candle Festival ini mencapai puncak perayaan pada 22 Februari 2026. Sekitar 5.000 lilin dinyalakan dalam balutan es, menerangi tepi danau dan menciptakan pemandangan magis di tengah udara musim dingin. Cahaya lilin berpadu dengan fenomena diamond Fuji serta pertunjukan kembang api musim dingin yang spektakuler, termasuk pelepasan ratusan lampion langit ke udara. Selain festival lilin, pengunjung bisa menikmati Yamanakako Fuji Show Festival di Plaza Kirara yang menyajikan seluncuran salju dan aneka makanan hangat. Lokasi festival bisa diakses menggunakan bus Fujiko Go dari stasiun Fujisan menuju halte Kroyu Plaza Kirara. Masih di Jepang, pemirsa, sekelompok peneliti Jepang memperkenalkan robot humanoid yang mampu memberikan nasihat berdasarkan ajaran Buddha kepada media. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Robot yang memiliki tinggi sekitar 1,3 meter dikembangkan tim peneliti yang dipimpin Profesor Kumagai Seiji dari Universitas Kyoto, Jepang. Robot dilengkapi dengan kecerdasan buatan, dilatih menggunakan kitab suci Buddha, memberikan respon spiritual. Saat diminta saran oleh reporter NHK tentang cara mengatasi kebiasaan terlalu banyak berpikir, robot menjawab bahwa ajaran Buddha mengingatkan agar tidak mengikuti pikiran secara membabi buta. Robot juga menyarankan untuk belajar melepaskan diri dari pikiran sebagai salah satu pendekatan, sebelum mengatupkan kedua telapak tangannya seperti gerakan berdoa. Robot ini mampu berjalan dan dirancang berbentuk humanoid agar dialog terasa lebih bermakna dan menarik. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait gemerlapnya pusat bisnis Dubai. Mata Dunia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, dari padang pasir yang gersang, Dubai berubah menjadi salah satu kota paling modern di dunia. Dalam beberapa dekade, Emirat ini menjelma menjadi pusat bisnis global, destinasi pariwisata kelas dunia, dan laboratorium inovasi masa depan.
Selamat datang di Dubai. Dubai adalah salah satu emirat di Uni Emirat Arab yang berhasil melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Jika dahulu negara ini bergantung pada minyak, kini Dubai menjadi pusat keuangan, pariwisata, perdagangan internasional, dan teknologi. Pemerintah Dubai meluncurkan Dubai 2040 Urban Master Plan, sebuah rencana besar yang bertujuan menjadikan kota ini lebih berkelanjutan, lebih hijau, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Dengan target meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperluas ruang terbuka hijau, mengembangkan transportasi publik, serta memperkuat posisi Dubai sebagai pusat inovasi dunia. Dubai tidak hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga membangun ekosistem digital, smart city, dan teknologi masa depan. Museum of the Future. Di jantung kota Dubai berdiri sebuah bangunan berbentuk cincin raksasa dengan kaligrafi Arab yang menyelimuti fasadnya. Inilah Museum of the Future yang resmi dibuka pada 22 Februari 2022. Museum ini bukan sekedar tempat pameran, melainkan pusat penelitian dan inovasi yang menampilkan teknologi masa depan, kecerdasan buatan, robotika, bioteknologi, hingga eksplorasi luar angkasa. Bangunan ini menjadi simbol visi Dubai bahwa masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan. Desain yang futuristik mencerminkan pesan bahwa kota ini terus bergerak maju tanpa batas imajinasi. Beranjak ke ikon paling terkenal di dunia, Burj Khalifa. Dengan ketinggian 828 meter, gedung ini menjadi pencapaian arsitektur dan teknologi modern. Diresmikan pada tahun 2010, Burj Khalifa tidak hanya menjadi gedung tertinggi di dunia, tetapi juga menjadi simbol ambisi dan kepercayaan diri Dubai. Di dalamnya terdapat hotel, apartemen mewah, perkantoran, serta dek observasi yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Dubai. Burj Khalifa adalah pernyataan kuat bahwa Dubai mampu mewujudkan proyek yang dulunya dianggap mustahil. Palm Jumeirah. Dari daratan tinggi kita bergeser ke lautan. Palm Jumeirah adalah pulau buatan berbentuk pohon palem yang dibangun di atas perairan Teluk Persia. Proyek reklamasi raksasa ini menambah garis pantai Dubai secara signifikan dan menjadi rumah bagi villa mewah, hotel internasional, restoran, serta destinasi hiburan. Palm Jumeirah menunjukkan keahlian rekayasa teknik modern yang mengubah laut menjadi ruang hidup dan pariwisata. Pulau ini menjadi simbol keberanian Dubai dalam berinovasi, bahkan di atas laut sekalipun. Dubai adalah cerita tentang visi, keberanian, dan kecepatan dalam berubah. Dari gurun pasir menjadi metropolis global, dari kota perdagangan menjadi pusat inovasi dunia. Dengan proyek-proyek futuristik dan rencana jangka panjang yang ambisius, Dubai memposisikan diri sebagai kota masa depan yang sudah hadir hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.